Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Anggita Wulandewi dan juru kamera Hengki Haryanto dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Anggita, bagaimana situasi terkini di Wisma Atlet terkait dengan rencana akan dijadikan tempat perawatan pasien corona di sana? Iya, Julita, hingga saat ini kondisi dari area sekitar Wisma Atlet ini masih ditutup dan juga disterilkan sehingga awak media tidak bisa masuk ke dalam, baik itu untuk melihat kondisi langsung bagaimana persiapan yang sedang dilakukan di sana. Pemerintah sendiri sebelumnya mengatakan bahwa Wisma Atlet menjadi aset negara yang saat ini paling siap, baik itu dari segi fasilitas seperti fasilitas utama yaitu listrik, air dan juga tempat tidur yang sudah tersedia di sini. Dan saat ini Wisma yang sebelumnya digunakan untuk tempat tinggal atlet pada ajang Asian Games tahun 2018 ini sedang disiapkan untuk menjadi rumah sakit darurat bagi pasien dengan infeksi COVID-19 atau virus corona. Rumah sakit darurat ini akan dikelola oleh perusahaan BUMN di sektor perhotelan, yaitu PT Hotel Indonesia Natur Persero yang akan mengatur manajemen dari kantor Wisma ini. BUMN juga akan melakukan pengadaan alat kesehatan yang akan melibatkan 25 BUMN dan saat ini Kementerian BUMN sedang melakukan penghitungan terkait dengan kebutuhan dana untuk pengadaan alat kesehatan yang nantinya akan digunakan untuk merawat pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Saat ini sejumlah perbaikan juga sedang dilakukan oleh BUMN Konstruksi dan ini dilakukan untuk penyesuaian agar bangunan Wisma Atlet ini layak dijadikan sebagai rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19. Fungsi bangunan juga akan disesuaikan dengan bangunan rumah sakit dan sebagian lantai di Wisma Atlet Kemayoran ini juga akan dijadikan ruang isolasi yang memiliki tekanan udara negatif seperti layaknya ruangan isolasi yang ada di rumah sakit rujukan, di mana ruangan isolasi ini memiliki tekanan udara negatif untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Julita. Ya, Anggita, menurut pantauan Anda tadi, apakah sudah ada semacam posko yang didirikan di sana dan kemudian kira-kira bagaimana nantinya penggunaan tower-tower yang ada di sana? Ya, Julita, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan pengadaan posko untuk penanganan COVID-19 di sini karena belum ada yang bisa diwawancarai saat ini karena ruang lingkup dari Wisma Atlet Kemayoran ini masih ditutup untuk umum saat ini. Namun Kamis kemarin Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, BNPB, TNI dan juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengadakan rapat koordinasi penanganan COVID-19 termasuk juga membahas persiapan dari Wisma Atlet Kemayoran ini yang akan dirubah menjadi rumah sakit darurat. Dari Kementerian PUPR juga sudah membuat site plan atau rencana tapak untuk rumah sakit darurat ini di mana nanti akan disiapkan sebanyak 1.800 tempat tidur sebagai tempat isolasi dari pasien. Ini juga dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan fasilitas perawatan pasien COVID-19 dari rumah sakit rujukan yang sebelumnya sudah ada atau sudah ditunjuk oleh pemerintah. Sementara itu dari Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Halowi Abdul Hamid mengatakan sudah melakukan persiapan sejak hari Rabu untuk menata Wisma Atlet agar bisa segera dioperasionalkan sebagai tempat isolasi bagi pasien corona. Targetnya pada Senin minggu depan, tepatnya pada tanggal 23 Maret, rumah sakit atau Wisma Atlet ini sudah bisa dioperasionalkan sebagai rumah sakit darurat. Dan persiapan secara fisik yang dilakukan ini melibatkan Wijaya Karya, Waskita Karya, PT PP, Brantas Abipraya, dan juga Adi Karya. Dan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan pengoperasian Wisma Atlet Kemayoran ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, kamar-kamar yang akan difungsikan sebagai tempat isolasi adalah sebanyak 1.000 kamar dan ada 4 tower yang akan digunakan sebagai rumah sakit darurat, yaitu Tower 1, Tower 3, Tower 6, dan juga Tower 7 yang berada di Blok D10. Tower 6 memiliki tinggi 24 lantai, akan digunakan sebagai ruang rawat inap pasien berkapasitas 650 unit dan dapat menampung 1.750 orang. Rencananya nanti di Tower 6 ini akan satu kamar akan ditempati oleh 3 pasien.
Kemudian di Tower 7 di lantai 1 difungsikan untuk institusi gawat darurat atau IGD dan lantai 2 untuk intensive care unit atau ICU. Lalu untuk lantai 4 sampai dengan lantai 24 akan difungsikan untuk ruang rawat inap pasien dan kapasitasnya sebesar 886 unit dapat menampung sebanyak 2.458 pasien. Sementara itu untuk Tower 1 yang terdiri dari 650 unit, tower ini berdaya tampung 1.750 orang dan nantinya akan difungsikan sebagai ruangan bagi para dokter dan juga para medis. Kemudian terakhir untuk Tower 3 yang memiliki kapasitas sama dengan Tower 1, yaitu memiliki 650 unit dengan daya tampung 1.750 orang akan difungsikan sebagai posko gugus tugas penanganan COVID-19. Julita. Baik, Anggita terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.